Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anziru ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Wa qala al-hadis an-nikah sunnati wa man taraka sunnah fa lasani. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulul karim wa ana la dalika minasabi. Khusus yang akan kembali keberkahan sedang kami berpuasa Ahmad silakan juga beliau selaku penyuluh dan juga calon-calon pengantin dengan wajah-wajah bergebu-gebu ya, biasa bergetar itu awal aja. Kalau sudah menikah itu biasa malah ada timbul penyesalan. Tanya ibu yang sudah pengalaman dan menikah itu menyesal. Kenapa menyesal? Enggak dari dulu. Ini rata-rata usia-usia belia ini mudah-mudahan semua ini ya. Dulu saya nikah usia 28. Itu bukan tidak mau nikah, lambat laku. Dan bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini kita bersama mengikuti kegiatan rangkaian nikah atau juga bimbingan calon pengantin. Kenapa? Setiap hal urusan kebaikan itu minimal kita punya dasar ilmu. Karena semua kalau tambah dasar ilmu itu kadang maaf kata ya, karena nikah ini kan bukan sementara. Usahakan nikah ini yang pertama kali dan terakhir kali. Jangan sekali-kali mentang-mentang jadi cowok hebat bisa dapat cewek 4, 3 kan. Tapi cukuplah satu ya, satu. Dan ini yang saat ini mungkin tadi saya sampaikan tentang masalah keluarga sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Keluarga yang tenang itu belum tentu juga bahagia. Kenapa belum tentu bahagia? Kita kalau belajar dari hewan atau binatang, buaya ini lebih senang di air yang tenang, di air yang beriak. Yang tenang. Jangan-jangan kalau ada keluarga yang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berdebat, jangan-jangan di dalamnya ada buaya. Maka buaya itu kalau mulai dia gelisah di dalam tidak tenang lagi, maka dia naik ke darat. Itu jadilah buaya. Ngerti ya? Singkat aja nih, hanya untuk berbagi pengalaman. Karena ada pepatah mengatakan kalau memang sudah kita mengalami pahit manisnya rumah tangga itu, ya namanya setiap rumah tangga mesti ada masalah, mas. Ya Mbak ya. Kenapa? Kalau rumah tangga tidak ada masalah itu sederhana, itu bukan rumah tangga, rumah makan sederhana. Ya. Kalau derita terus di rumah tangga bukan rumah tangga, itu rumah sakit. Ya. Jadi memang ada juga terlalu kadang-kadang maaf Ustaz, kayak betul-betul kami ini rumah tangga ini, itu bukan rumah tangga, ya itu rumah duka. Ya, sekali lagi setiap hal rumah tangga itu berbuat kebaikan mesti datang tangan. Karena ingat, dalam pernikahan ini adalah termasuk amalan yang sangat luar biasa. Di antara 4 hal yang kita dinamakan. Satu, ketika kita waktu lahiran. Secara Islami lahiran kita disambut dilaksanakan akikah. Yang kedua, bagi laki-laki disunat atau nikah. Itu bagi laki-laki hukumnya wajib. Namun tidak bisa menjaga kesucian. Ini cerita tentang itu udah disunat semua kan. Yang kedua adalah pernikahan. Nikah ini ibadah. Dan ucapkan kepada ini calon-calon ibu ya, suami itu bukan segala-galanya ya. Tapi suami itu ladang amal, bukan segala-galanya. Walaupun hari ini kan sampaikan gantungnya suamiku sampai ketika memandang bintang di atas itu, memandang bulan beribu-ribu bintang di langit, hanya wajah abang yang gak nampak. Itu kata-kata gombal. Dan nanti sudah nikah itu baru tahu aslinya. Sekarang kan masih jaga email, jaga jahit. Iya, di WA aku sering udah tertib. Wih, pasanganku tidak ada tercantik sedihnya, hanya dia pilihan. Malam tak bisa tidur, makan tak enak,
malam tak tidur banyak nyamuk, makan tak enak tak ada duit. Selalu kata-kata itu. Dan rumah tangga ini, pernikahan ini bukan hanya mengadakan cinta, tapi timbul kasih sayang. Kalau cinta itu sementara aja deh. Sekarang sudah habis cintanya pun. Udah berapa lama kenal dengan pasangan? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Udah habis tuh cintanya. Setia, oh jalan berdua, makan es cendol 1 gelas berdua. Itu bukan setia, hidupnya pas-pasan. Bohong itu cintanya. Jadi cinta itu hanya seperti itu. Mau tidak ada makan, tidak ada minum 3 hari terus pertama menikah. Enggak juga kan? Ya. Maka tadi sudah sampaikan kalau cerita dalam kitab itu kan di situ ada hakul jauh, hak suami ada hak istri. Terus saya sampaikan hak suami satu aja, globalnya adalah mencari duit, ya bendaharanya ini, ya camkan. Tapi kalau masih suami mengizinkan boleh bekerja, ya. Selagi ingat apapun tetap ini adalah kepala rumah tangga adalah suami. Bukan lagi ayah, bukan lagi tetangga, bukan lagi teman yang lain. Setelah indang kabul pasti adalah suami. Nah, saat ini sebelum jadi hal pernikahan ini kan ada pakar mengatakan sebelum terdahulu masih bisa berubah kan walaupun sudah KUA. Tapi ini sudah cikal bakal, jangan lagi berubah pikiran. Justru masalah itu timbul setelah menikah, Mas. Dulu pernah punya pacar tidak sebelum ini? Punya pacar. Ada dulu pacarnya lebih cantik, tiba-tiba putuskan, benci. Tapi setelah menikah dengan ini, nanti dia apalagi lihat kita bahagia, timbul itu yang tidak mau menjadi mau. Itu sudah kita lihat. Dan sebab perempuan menikah tiba-tiba diputuskan. Dapat lagi cowok yang lebih ganteng, dia tambah panas. Karena timbulnya adalah apa? Setiap hal kebaikan mesti ada tantangan. Bagaimana konsep tantangan itu? Maka dalam konsep pernikahan ikutlah sesuai anjuran Nabi, nikahul mar'ah biar batin. Nikahi adalah perempuan itu 4 hal. Karena ingat, kalau lihat sekarang ini kan zaman modern ya. Yang duluan jatuh cinta biasanya laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang duluan nanya biasa perempuan atau laki-laki ya. Biasanya sekarang ini lihat perempuan kadang yang berani ya. Tapi bukan perempuan ini, bukan perempuan di tempat lain. Kalau ini enggak di tempat lain. Di tempat lain itu dari sini belajarnya katanya. Kalau betul seperti itu ya. Maka di situ ketika Allah ingatkan dalam Al-Quran, atau balaku maka nikahi yang kamu senangi. Ayat selanjutnya, yang kamu senangi. Siapa yang lagi? Ada laki-laki. Laki-laki kan punya kuasa, punya pilihan. Perempuan hanya menerima. Ya. Maka kenapa dulu sering banyak pernikahan itu gagal tengah jalan? Karena dulu ada sistem dijodohkan. Apalagi cerita Siti legendaris dulu, Siti Nurbaya. Sampai saat ini pun masih ada masalah. Udah punya anak 4-5. Kenapa kamu mau cerai? Ya Ustaz, dulu kami nikahnya dipaksa. Berarti selama bikin anak 5 ini terpaksa. Saya gitu kan. Katanya perceraian itu bukan menyelesaikan masalah, justru tambah masalah. Kenapa? Maka ketika maju ke pengadilan itu ada mediasi dulu, minimal dulu ke pengadilan, cari dulu ustaz yang ngerti agama. Katanya jangan sekali-kali laki-laki adalah menyakiti perempuan. Ingat, nenek moyang kita Siti Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuk dekat dengan hati. Ya, maka perempuan itu nggak perlu dicintai, dia harus dikasih hati. Kemauannya diikuti. Kenapa? Ikuti. Karena sehebat apapun, emas, bang, gagah, tampan, wajah besar. Kalau sudah jadi suami istri, di luar boleh seperti singa, di rumah seperti kucing. Takut sama istri.
dan bertengkar pun nggak akan menang. Ini satu kata, ini berapa kata? 10 kata. Sekarang aja belum berkata-kata, masih jaga image. Nanti kalau sudah suami, maka kalau perempuan itu cerewet itu biasa. Kalau laki-laki cerewet itu laki-laki jadi-jadian. Karena perempuan cerewet itu adalah tandanya sayang dengan suami. Coba kalau di rumah diam-diaman, bagus nggak? Istri diam, suami diam, mau minum diam, melotot diam. Hati-hati tuh. Ya. Kenapa? Satu, niatkan nikah ini adalah ibadah. Kalau nikah kan ada berapa tuh kriteria nikah itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Wajib kalau sudah mampu dua-duanya. Mampu itu bukan hanya mampu secara batinnya, secara dohir. Ya, dan perempuan juga jangan banyak menuntut, sesuai dengan kemampuan suami. Walaupun suami hanya gajinya 20 juta, terima. Ya, nggak usah mulu-mulu. Ya, syukuri aja. Kalau bersyukur itu terima. Banyak yang hari ini banyak duit, justru rumah tangannya berantakan. Kalau punya suami banyak duit, hati-hati. Dia pura-pura ke Singapura, ke Malaysia, tahu-tahu bawa istrimu. Ya, kenapa? Dia sama, ya, sekali lagi camkan. Yang jadi itu adalah dan menunjukkan carilah perempuan itu adalah masalah keturunannya. Keturunan belum tentu juga kadang jadi jaminan. Orang tuanya ustaz itu anaknya juga jadi ustaz. Jangankan anak kita, anak Nabi. Bagaimana Nabi Nuh? Bagaimana Nabi Nuh? Nabi Nuh seorang Nabi, anaknya juga tidak ikut jadi Nabi. Nabi Nuh juga sama. Ya. Jadi keturunan kadang tidak jadi jaminan. Yang kedua, lihat masalah harta itu jangan jadi pokok. Duit itu hanya sementara saja. Justru malah indahnya nikah itu kalau boleh jangan minta uang sama ibu sama ayah. Hasil kita berdua. Kan pertama kenalan dan ditanya kerja di mana mas? Di Galangan. Kerja di mana teh? DPRD. DPRD. Biasa. Pegangan tangan itu dulu. Tapi kalau Bapak prinsip, ya saya dulu dari badan kurus menjadi gemuk ini, utang menikah juga apa? Gaji pun berapa? Jadi kalau mesti 400.000, nikah naik 50.000. Tapi bisa hidup langsung, kenapa? Karena makanan itu tidak jadi jaminan sehat. Gemuk ini bukan karena saya banyak makan. Kami gak pernah menjadi apa dendam masalah, seluruh dibawa enjoy. Karena sekarang maaf sekali lagi perempuannya hati. Walaupun perempuan lebih muda, laki-laki lebih tua bisa sama umurnya, wajahnya. Karena dalam beban hidup itu biasanya lebih banyak di perempuan daripada di laki-laki. Suami hanya cari duit, yang pegang duit, istri jangan terduit. Termasuk yang pelit pun juga sedih. Nanti suami itu, walaupun mungkin nanti sudah menikah itu memang kelihatan beban masalah. Ini tidak ada masalah. Tapi tabungan hidupnya beban istri. Coba yang berani ngutang ke warung kalau tidak ada duit itu siapa? Suami atau istri? Istri loh, bagus. Dan jangan sekali-kali sakiti istri itu, maaf sekali lagi. Ingatlah ibu kita. Bahwa prinsip saya itu kalau istri kita yang namanya manusia adalah kita pulang capek ini sudah dia melepet ini sudah biasa. Tapi saya ingatlah ini karena kita itu bukan kebutuhan dan pembantu bangki. Apalagi kalau sudah terjadi menikah, jangan nunggu punya nanti belum ada duit yang punya. Tetap kalau bisa menikah itu adalah yang punya keturunan. Dan lain rasanya bahagianya kalau sudah punya anak. Karena laki-laki itu pandai kalau sudah punya anak. Kalau anaknya udah bersih, wih itu anak ayah loh. Kalau giliran nanya pipis anak-anaknya. Itu susah banget ya. Dan suami itu tetap sayang. Sekali punya anak 5, 4 tetap sayang sama istri itu. Dek.
Rasakan bapak gitu. Bapak pulang kerja kadang jam 4, main bersih sekolah saya kadang jam 3. Sayang, walaupun suami capek, lihat anaknya digendong dengan tetangga, mana enggak? Coba lihat isinya digendong tetangga, mana enggak? Tetap sayang dia sama istri itu. Ya, dalam hal kecemburuan itu sudah selesai. Lebih besar cemburu perempuan itu udah terbiak. Kenapa? Maka cara ketika hidup ingin rumah tangga itu satu, rumah tangganya adalah bapak anak. Nikah itu adalah harus karena Allah. Yakin jadi mana. Maka dalam konsep itu tuh, karena kita kan muslim, ingat mbak, ini kerja semua, masih kerja ya, masih kerja semua. Kalau nggak jalannya aja pertama nikah itu, ya. Tapi jangan sampai terjadi nanti sudah menikah, sudah punya anak masih kerja itu kalau bisa lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena anak itu lebih indah dirawat ibu daripada pembantu dia. Ketika wataknya dipakai pembantu dengan yang kita jaga, mesti wataknya berbeda. Maka sekarang banyak yang terjadi korban. Anaknya ibu yang melahirkan, sementara anaknya minum susu sapi. Kira-kira anak ibu atau anak sapi? Wataknya ikut ibunya, ikut sapinya. Maka sekarang, kami buat takkan usah pasti punya usahakan. Sebab kalau saya videokan di situ yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman, kalimatnya wa bisalu bi amain 2 tahun dalam payudara masing-masing. Karena beda yang Islam adalah anak kuda susu adalah dari daging ibunya mesti wataknya ikut anaknya. Jadi jangan pernah hebat bapak itu. Ini rata-rata ini kan anak baru. Bapak dulu kan belum di kampung itu mana susu sapi, susu kambing pun susah. Paling air beras biasa dulu tadi. Tapi hebat-hebat sekarang. Sekarang cepat pertumbuhan. Tapi ada maaf. Kita pikirkan kalau punya anak baik kan kalau terbawa banget. Jadi hari ini generasi yang diserahkan ketika tidak baik itu ketika salah makan, salah minum, ya. Maka kalau sekarang masih bisa kerjaan. Yang kedua, banyak udah punya rumah semua. Maka ini kalau bisa jadi awal sekarang ini. Apalagi bukan bapak menakut-nakuti ya. Orang tua di Batam semuanya. Ada di Batam. Kalau bisa pertama nikah itu jangan satu rumah dengan mertua. Salah langkah deh. Nah, maka pada kita supaya enak. Coba kalau kita tadi kos-kosan, entah rumah kedua, kalau hari Minggu bekerja mau bangun jam berapa pun siapa yang siap. Maka dengan Indomie berdua pun siapa yang tahu. Mertua telepon gimana nak, sehat-sehat, bahagia. Rasakan dulu bapak. Satu telur berdua kadang dengan istri. Telepon dari kampung gimana, sehat-sehat. 3 bulan tuh diejek. Istri belum hamil, jangan-jangan gagal. Berusaha bapak bagaimana istri bisa hamil. Ternyata kita berpikir juga. Tapi yakin setiap anak itu bisa bawa rezeki. Saya anak satu itu masih numpang satu kamar masjid. Anak kedua sudah berpikir uang harga segitu bisa dapat beli rumah walaupun nyicil. Anak ketiga alhamdulillah Allah berikan bisa dapat haji. Itu bisa dapat. Jadi jangan. Dan nikah ini beda sekarang. Belum jadi suami istri rezeki kan sudah berbeda. Sudah siapkan bank dan nabung untuk nikah. Ini juga sudah nikah. Kalau bisa yang ada dari istri bukan ini punya tabungan, jangan dia pulang putih. Karena pada mau nikah kita harus bahagia dulu. Jangan hari ini nikah besok sudah masuk tadi hujan. Hari ini nikah sudah kahuni. Jangan dulu 1-2 hari kan cuti itu bahagia masa-masa pengantin baru. Itu kalau di masa itu bukan bulan madu. Kalau bulan madu hati-hati, madunya cuma sembuh. Setelah lewat 1 bulan siap-siap lima. Iya benar. Ya, ini. Kalau kenapa? Yang keempat itu teristimewa adalah agamanya. Suami ngerti agama, istri ngerti agama. Maka sering ingatkan dia. Yang dia tidak sedang melakukan kebaikan itu
suami lebih takut daripada istri daripada oleh ustaz. Kalau ustaz dikatakan belum termasuk, tapi oleh istri bisa. Karena ingat, suami itu hebat itu karena doa siapa? Istri. Maka usahakan ya, suami bekerja, kalau nggak kerja istri berdoa. Jangan gini, suami dapat kerja istrinya keluyuran kemana-mana, chat tetangga WA, ya hotel kumpul di bakso kuning. Ya, akhir bulan yang dipikirkan bukan akhir bulan itu, kadang akhir tanggal mana kos-kosan bayar, uang sudah habis. Ya. Jadi yang pandai memilih duit itu adalah istri. Kenapa? Pandai gimana? Yang juga yang termasuk pelit itu adalah istri. Coba ini kalau belanja ke pasar kadang, ada kembalian 500 rupiah diambil nggak bang? Nggak ikhlas saja bang. Ini kalau belanja ada kembalian 500 rupiah diambil nggak? Diambil, tunggu supaya itu kembalian saya 500 kemana? Ibu bukan itu dia, lebih jeli itu sampai. Maka saya sampaikan Ustaz, hati-hati. Jadi memang kenapa rumah tangga kita tentang kejujuran? Dan jujur itu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Adalah bangsa hati, Bang. Biasa jam 4 udah pulang, jam 5 belum pulang. Curiga enggak? Siapa tahu banyak bocor. Di telepon yang angkat telepon Anda sedang di luar jangkauan. Veronica. Ya, baik-baik sekali. Ya, kalau ngerti agama, suami biasa jam 4 pulang, jam 6 belum pulang, jangan marah. WA, assalamualaikum abangku tersayang, Allah maha melihat, Allah maha mendengar kita. Berani gak dia macam-macam dengan yang itu? Kita deh jangankan jauh deh, beda lokasi tempat kerja, terhalang dinding di ketahuan gak sebelah? Allah tahu. Ingat, maka banyak pulang rumah tangga itu gagal tengah jalan itu kalau kita pulang jujur. Dia cerita sedikit ya. Bulan apa ada yang menikah itu, baru seminggu menikah, datang lagi pihak laki-lakinya ke sini, minta dibatalkan pernikahan. Udah pesta. Dia minta status laki-lakinya tetap masih bajak. Maka kalau dengar orang bercerai itu, mungkin kalau pamangan ketika istri kita menceritakan lagi aras harus bergetar. Kenapa? Jangan laki-laki seperti kalau hal tidak betul bakal menceritakan. Kenapa? Cerita pahitnya. Dia sudah rela mengorbankan kegadisannya demi ini. Kita laki-laki kan bisa ketahuan gak? Bang ketahuan gak? Ini di Singapura belajar, masuk ke Malaysia, KTP bisa berubah belajar. Bisa bedakan. Tapi ini bisa gak dibedakan? Coba. Gak bisa deh, punah. Sekali lagi, jangan sekali. Yang itu orang jujur dengan istri dan selebong itu tidak akan pernah bahagia. Mesti hidupnya sengsara. Sudah bu, karena kenapa? Istri itu doa itu adalah tulus dengan suami. Kalau ini rumah tangganya bahagia, maka banyak sekali pilihan yang nikah dengan diri nikah dan bahagia dengan ini tambah lagi istrinya. Mesti dengan dua ketika itu tidak akan pernah bahagia. Mesti dia. Karena gini, pahit manis itu adalah dengan istri yang pertama. Hebat sukses itu adalah doa istri. Ya kalau cerita anekdotnya mengenai Pak Harto itu, kan berapa? 30 itu, 35 tahun ya. Setelah buktinya meninggal, langsung dong, tidak ada apa-apanya. Habibie gimana jeniusnya itu, pintar. Tapi setelah istrinya meninggal, ternyata begitulah rasakannya. SBY, Panglima Perang, 2 periode dia presiden. Wali meninggal. Setelah tetapi kata tidak adanya. Ada palupannya satu. Sekarang ini Ustaz Kowal udah 10 tahun tinggal sini. Kenapa bangga nikah?
Beda Ustaz, kalau cerai mati dengan cerai hidup itu berbeda. Rasa mendalamnya itu. Tapi ingat, yang hebat itu, yang terjadi itu ketika mati itu bukan kita. Ketika istri tinggal suami, kita salut, Bang, Mas. Dia bisa merangkap ibu dan ayah. Kita bisa nggak merangkap jadi ibu? Maka rata-rata wanita anak ditinggal suami dengan usianya sukses. Dan orang yang mampu sebab yang tukang udah begitu pernah nikah itu. Kemana bu suaminya? Gini-gini. Batak betul. Begitu kata terlalu mundir. Wis, hanya satu di UGM, satu di mana? Luar biasa. Kita bang ditinggal di situ belum tentu bisa rawat anak. Paling besar-besar cari pengganti yang jaga anak. Itu pun belum tentu searah dengan kita. Jatuhnya anak kita anak jadi abang pun kerja kadang nggak nyaman kan? Berapa sekarang pembulian ya dengan anak nanti marah dikit karena pernah dia main kampanye kemauannya diikuti mau sakit pun enggak yang penting ya. Maka dalam pernikahan ini satu niatkan nikah ini adalah mudah dan ingat dari mulai nanti setelah ijab kabul istri adalah tanggung jawab suami. Sekarang sebelum menikah ya tolong jaga kan secara agama tidak boleh juga berdampingan, tidak boleh berkuliah. Tapi setelah menikah itu adalah dari pada amal. Sekarang berpandangan secara agama pun tidak boleh. Tapi setelah menikah istri pandang suami itu pahala deh. Pahalanya besar. Bukan tanggung seperti memandang Ka'bah. Ka'bah di tanah suci. Berapa Ka'bah sekarang ini? Daftar tunggu 20 tahun 56 juta akan dipakai. Umroh 31 juta. Saya 2 bulan sekali berangkat umroh insyaallah. Juli ini tanggal 16 berangkat. Ini umroh. Siapa tahu bulan madu nanti umroh. Bulan madu di Mekah begitu. Jalan-jalan ke Madinah, ke Mekah. Oh indah. Kami baru menikah. Wih, di Jabal Arafah. Suatu nanti ya. Pada amal nih, ya pandang suami seperti pandang Ka'bah. Ka'bah apa warnanya? Apalagi kalau suaminya hitam, sama dengan Ka'bah. Ini Ka'bah. Pahala tuh deh. Cium tangan suami pahala, nyiapin makan minum pahala. Sekarang hanya untuk masing-masing. Masih suami, abang berikan uang dengan tulus ke istri itu. Bang, luar biasa itu kebaikannya. Karena kenapa? Ketika suami istri tersenyum dan suami istri itu maaf, pandai menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Suami gaji 5 juta tahun 10 ya sesuai dengan kemauan maka 2 juta alhamdulillah 1 juta cuma 1 juta ya bang alhamdulillah itu dulu ngomong dulu baru alhamdulillah ya 500 ya bang ya katanya makanan itu tidak jamin kesehatan tidak jamin juga jadi burung bapak dengan makanan tidak makanan yang sepatutnya dikotor ya hidup bahagia bukan karena logam mulia deh tapi akhlak mulia ya syukuri masa ini dapat segini kemarin makan dengan telur hari ini cuma dapat segini makan dengan cabai rawit beli gorengan 2003 banyak cabainya ya habis makan dan nambah karena tidak jadi bahagia rumah mewah belum bahagia tapi alhamdulillah dengan kondisi Batam ini usahakan nabung hasil berbaiknya daripada abang utang 1 juta 2 juta bayar setiap bulan menentukan orang coba kalau kita cicil 2 juta 10 tahun investasi tinggal mikirin anak tak boleh TK jangan takut ya. Jangan sampai ada tekad pertama nikah 1 data dengan 3 punya anak jangan lupa misalkan jadi doa itu banyak saya ini saat ini baru menyesal dia 1 tahun Ustaz apa pertama nikahnya ya, tadi kan punya rumah Ustaz belum bisa dan punya anak berobat kemana-mana tuh setiap saya pulang itu mesti minta rumah muda saya beli yang hijau yang kuning di Madinah itu
Enggak juga kalau Allah kehendak, maka upayakan. Dan beda kalau sudah punya anak, kasih sayang orang tua dan pihak itu lain. Yang didapatkan bukan anaknya, tapi cucunya. Yang dipuji itu bukan hanya cucunya. Tapi kalau nikah atau tiga itu punya anak, kadang-kadang orang tua kepikiran dia, Pak, gimana masalah anak kamu? Ada salah menantu, nggak punya anak. Tapi kalau kita punya anak, insya Allah itu tambah kebaikan. Dan sekali lagi, kalau dengan agama insya Allah hidup itu bahagia. Kenapa? Karena hari ini pun jodoh bukan semata-mata kita timbul kasih sayang. Yang mempertemukan bukan karena lewat medsos, tapi adalah Allah. Karena ada bermimpi adik punya pasangan yang mana pasangan? Pernah nggak bermimpi waktu lahir? Udah ada keluarga? Ya, abang, ada pasangan terbaik. Ada nggak pernah berpikir dapat pasangan? Kan banyak kita dapat contoh yang ganteng banyak duit kan? Iya. Ya. Tapi kan ini luar biasa, lebih daripada ganteng, lebih banyak duit. Karena enggak, banyak duit belum tentu mau dengan kita. Ya. Ini justru ketika hari ini, maaf, sudah bisa bertemu, ini pasangan terbaik ya Allah. Lihat sahabat kita, ada 40 tahun gak nikah itu. Tempat saya ngajar ini gak bisa dapat 45. Ada yang sudah dewasa, ada setengah dewasa, ada paruh dewasa. Bahkan termasuk di Jaya itu, dia perusahaan selingkuh. Saya minta ada Ustaz, lagi di mana? Di Madinah. Ustaz doakan saya, ada 45 tahun. Gak juga punya cita. Punya itu memang gak dipasang-pasang. Sudah pada tua, inilah pasangan terbaik. Jangan ya, abang dapat pasangan ini. Jangan sia-siakan. Ini adalah merupakan salah satu anugerah Allah. Allah berikan pasangan terbaik. Dan kenapa? Dan rumah tangga mungkin di awal belum tentu kita saling mengenal. Sudah mengenal asli kan saling memahami. Gimana maunya suami, maunya istri. Kita sudah begitu. Bahkan dalam pepatah mengatakan kalau istri ngomong suami di ya, pokoknya kalau istri ngomong terus abang diam aja bang. Kalau bisa beli obat tidur, langsung tidur aja. Jangan didengar. Ya, karena perempuan ini bukan dilawan, tapi harus diperhatikan. Dia bukan perlu dilawan, perhatikan. Itu bagi dia nggak adanya, penting perhatian. Ya, ingat. Gak apa-apa. Ya walaupun duit ya tidak bisa mungkin ada ya. Biar suami pergi dari rumah yang penting tinggalkan dulu. Biar suami tidak dari rumah yang penting ada dulu. Berarti butuh suami itu butuh duit. Ya. Dan istri, maaf sekali lagi, istri juga jangan pelit sama suami. Maka ada patah mengatakan kan uang suami uang asli, uang istri bukan enak aja dia. Kita yang capek-capek di bangnya. Ingat, makanya bangnya hati-hati. Tembus lah. Duit itu jangan kasih semua bang. Nanti susah keluar lagi bang kalau sudah depan. Abang kasih masuk gajinya, nanti abang yang kelompok. Tengah bulan gak ada duit, mau kemana deh warung? Beli rokok deh. Rokok terus kata dia. Ada apa? Istri kan baik kan pada pergi ke pasar itu, pasti dia tahu. Suami ini rokoknya Yumil, Laktamil, apa gitu. Dia tahu dia rokoknya ini, mesti dibeli kan? Bagus gitu. Tapi kita kadang ke sini belum tentu dibeli. Kan? Kenapa? Daya ingat laki-laki perempuan berbeda deh. Laki-laki itu dibagi dua dalam otak secara fisiologis. Otak kiri, otak kanan. Perempuan itu seperti benang kusut deh. Perempuan itu. Bapak-bapak maaf. Mas, jam berapa pulang dari PT? Jam 5. Coba mobil di SP belikan kita pakai. Pasti ingat sampai rumah kan? Istriku, betul bang, gak ingat ya. Kata sih, mana bang? Karena suami itu pikirannya lurus dia. Fokus jalan. Perempuan dalam waktu satu bisa mengerjakan 10 pekerjaan ya? Bisa. Masak, cuci, gosok, apalagi semua dikerjakan dia. Dan tingkah laku kita tahu tuh, walaupun diam-diam pun keluar dari rumah, matanya dia bilang mana? Tata bukan bukan. Padahal dia tidak lihat. Hebat perempuan. Dia sudah benang kusut. Maka heran kenapa? Perempuan itu banyak yang stres
Apa obat stresnya? Minimal kalau bahasa kita apa namanya? Keluar seminggu sekali itu Pak. Healing ya? Healingnya sesuai kemampuan kita, gak usah jauh-jauh ke Palestina, Uzbek, Turki, ya, perbatasan Singapura, belakang Padang. Gak usah jauh. Melihat Singapura, apabila kita pergi, minimal ibu seminggu sekali. Kan dia perlu ini juga indah deh. Dia apalagi kalau maaf kata bukan bapak promosi. Ketika pas lihat yang indah bahagia itu ketika setelah melaksanakan ibadah, tak haji tahu jalan-jalan di Singapura dengan di Mekah berbeda nih. Ya Allah, padahal dia sudah tua-tua gandengan ke Masjid Haram. Ya Allah, kadang saya cemburu karena saya gak bawa istri kaki. Ya Allah, itu maka beri yang mudah-mudahan kembali dari jamaah bintang itu dan baru sebulan dia menikah. Berkumpul dengan saya di bulan Februari itu. Oh, lihat di Madinah, ya Allah. Ya cek, Ustaz bisa gak kami pindah kamar? Ya siap-siap bang. Kamar cuma nama aja bang sekian. Kenapa? Mau ada bulan mana ya sih? Oh luar biasa begini. Ke masjid berdua. Kita kan di Indonesia ini kalau ke masjid berdua kadang-kadang tanda tanya juga tetangganya. Di sana pergi masjid berdua, pergi ke masjid Nabawi berdua, ya Allah ya. Bahagia mas, masuk berdoa di situ ya. Tempat-tempat yang dijamah ini. Ya, jadi perlu hiburan juga. Ya minimal sekali ajaklah dia ke mall, ya lihat-lihat pakaian, ya. Tapi sesuaikan juga, jangan memaksakan. Karena ingat, sehebat apapun pakaian yang beli mati tidak akan dipakai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hanya nanti kita jadi masuk lubangku yang dipakai kain apa? Kan kapan? Maka isi kita ajak bang, kamu lihat nih butik 700.000 1.300.000, lihat-lihat aja. Pas dia mau minta beli, langsung abang bawa kain kapan? Ya, yang hanya sesaat. Itu hanya sesaat. Tapi kan kebahagiaan itu sudah bisa jalan keluar senang. Jalan berdua pahala nih, bangun malam pahala. Yakin kalau kita nikah karena Allah tidak akan pernah sengsara. Buktikan. Nanti 10 tahun, 5 tahun yang akan datang jumpa dengan Bapak kalau masih panjang umur dalam bentuk pahala. Baru masuk lagi kuncinya. Sholat ya. Sholat pokoknya. Karena sholat ingat. Dari sholat itu insya Allah hidup hati itu tenang. Banyak duit gelisah. Sekalipun banyak duit kalau dari sholat itu gelisah. Apalagi utamakan kalau bisa Isya subuh itu jangan pernah tinggalkan. Kenapa? Isya itu kan menjelang tidur. Tertidur tenang, pengantin baru terlelap. Walaupun kadang-kadang pengantin baru kan tidak bisa tidur ya. Oke, nanti rasakan ya. Kayak Pak Ustaz, ya Pak Ustaz tidak bisa tidur juga kata gini. Ya. Kalau pengantin sekarang kan udah kenal lama. Dulu zaman-zaman mungkin saya kenal di sini itu dulu 2004 tuh ada Senin Jumpa siang ke rumah orang tuanya, entah Rabu malamnya kami melamar, minggunya kami akan nikah pesta. Berapa hari? Seminggu. Jadi juga nikah. Pestanya luar biasa. Ya, satu malam, satu harinya dekor, satu harinya menikah. Kan dia namanya pesta. Karena kita pikirkan terus banyak pernikahan wa awwalu wa murwalu. Ada walaupun ada nikah ini awalnya dia pahit, nikah itu cuma jam kabul. Mas kawinnya pun nggak lagi pakai alat, cukup hanya baca al-ikhlas 3 kali. Ini ada yang mas kawinnya pakai mas ya. Nah, pakai camkan. Bagus deh. Mas kawin kalau bisa pakai mas, karena mas adalah perhiasan. Kebanggaan wanita kan mas. Kenapa dengan mas? Tapi mas kalau bisa mas ada mahal ya. Yang kadarnya tinggi, jangan kan ada 2 kadar emas nih. Ada emas yang 24 karat, ada yang emas yang sekarat. Oh iya, ada emas yang sekarat. Ini emas Bagio, emas Jojo.
Kalau emas 24 karat kan yang pas satu. Iya. Kalau bisa minta emas, walaupun nggak banyak, minimal lah 30 gram, 20 gram. Kan ketika dijabut teh, ini kum ya nih, ini kum, ya, boleh, langsung aja ke 02. Jadi tahu kan HPM? Ya tahu di sini kamu lihat kalau dia kalau ke sini. Enggak lah. Enggak apa-apa, nanti kita dari sampai sini dan sempat lagi ya. Sudah. Iya, OTW itu apa? Oh iya. Iya. Hati-hati. Ya oke. Karena masyarakat adalah kebahagiaan, kebanggaan. Wah, apalagi ini misalkan kalau bisa nikah, jadi ayah hadir waktu nikah, hadir juga ya. Nah, karena pandangannya siapa? Ketika ibu dan ayah hadir waktu nikah, tetesan air mata dia doa bahagia tersebut. Maaf, jangan pernah mentang-mentang oh nikah kamu Ustaz, nikah hari terus tidak akan bahagia nih. Bapak enggak ajukan nikah hari ini, lebih baik nikah dulu. Karena dia capek. Misalkan dia nikah itu adalah restu kedua orang tua.